Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Solehah, SKG MSI, salah satu dosen pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Dasar Ilmu Gizi dengan kode IMWI 1425 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 S1 Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 14 pertemuan kelas, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai komponen tubuh dan keseimbangan energi, zat gizi makro, zat gizi mikro, serta keseimbangan air dan elektrolit. Mata kuliah ini juga memberikan kemampuan penerapan konsep gizi seimbang, AKG, dan TKPI atau DKBM. Dari segi standar kompetensi lulusan mata kuliah, mahasiswa mampu menunjukkan intelektual dan profesional dalam menerapkan dasar ilmu gizi. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini adalah CPL 4, yaitu educator. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dapat menguasai dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat, mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan, serta mampu melakukan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promotif dan preventif. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini ada dua, yaitu pertama, mahasiswa memiliki penguasaan konsep dasar ilmu gizi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan inovatif dalam pengembangan gizi seimbang dan TKPI atau DKBM. Media pembelajaran yang digunakan antara lain e-learning Simari ULM, slide PowerPoint, e-book atau buku ajar, dan jurnal ilmiah. Materi pembelajaran terdiri atas komponen tubuh dan keseimbangan energi, zat gizi makro, zat gizi mikro, air dan elektrolit, AKG, gizi seimbang, dan TKPI atau DKBM. Alur pembelajaran bergerak dari konsep dasar tubuh dan gizi menuju aplikasi praktis pada perencanaan gizi seimbang. Berikut pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini. Salah satu pustaka utamanya adalah buku ajar dasar ilmu gizi yang saya tulis bersama dengan rekan-rekan sejawat dosen dari Departemen Gizi Kesehatan. Pustaka pendukungnya berasal dari artikel jurnal ilmiah terkait materi pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning dan project-based learning. Dalam video ini, model yang digunakan adalah case-based learning yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan active learning. Sedangkan project-based learning dilakukan melalui penugasan, membuat menu bergizi seimbang berdasarkan masalah gizi yang ditemukan. Pada aspek delivery, pembelajaran dilakukan dengan menyediakan RPS, slide, buku ajar, dan referensi serta petunjuk tugas yang bisa diakses melalui e-learning Simari ULM. Pembelajaran bisa dilaksanakan melalui tatap muka maupun tatap maya. Pada aspek interaction, mahasiswa dilibatkan melalui mikrofon, kolom chat, fitur reaction, dan diskusi untuk video atau pertemuan tatap maya. Saya juga memberikan pertanyaan singkat untuk menjaga perhatian dan memeriksa pemahaman. Pada aspek assessment, penilaian terdiri dari penilaian sumatif dan formatif. Penilaian sumatif meliputi UTS, UAS, tugas review jurnal,
dan tugas membuat menu bergizi seimbang dengan bobot masing-masing 25%. Penilaian formatif meliputi kehadiran diskusi kelompok, ketepatan pengumpulan tugas, dan etika dengan bobot masing-masing 100%. Syarat mengikuti ujian adalah kehadiran minimal 80%. Penilaian dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian dan bisa dilihat kembali oleh mahasiswa sebagai umpan balik. Baiklah, selanjutnya marilah kita simak video pembelajaran pada mata kuliah dasar ilmu gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara dan slide saya terdengar serta terlihat dengan jelas? Sudah dengan jelas dan terdengar, Ibu. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silakan membuka e-learning Simari ULM dan mengisi daftar hadir. Jika sudah, berikan tanda jempol melalui fitur reaction. Baik, jika ada kendala, silahkan tuliskan melalui kolom chat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang karbohidrat. Sebelum masuk ke materi, saya bertanya, apakah yang telah kalian pelajari tentang karbohidrat? Izin menjawab, Ibu. Berdasarkan buku teks yang saya baca, karbohidrat merupakan zat gizi makro dan sumber energi utama, Bu. Bagus sekali, ya. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan metabolisme karbohidrat, kebutuhan karbohidrat, sumber pangan karbohidrat, serta dampak kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Mari kita mulai dari sebuah kasus. Silakan perhatikan kasus berikut. Seorang pria berusia 25 tahun melakukan diet tanpa karbohidrat selama 3 minggu. Berat badannya memang turun, tetapi ia menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan massa ototnya ikut berkurang. Silakan tuliskan pendapat awal kalian melalui kolom chat. Baik, beragam ya jawabannya. Menurut kalian, mengapa pria tersebut mudah lelah? Kezia, bagaimana? Atau Izin yang, Ibu, oh iya silahkan. izin Ibu, mungkin karena dia tidak memperoleh cukup energi dari makanan Ibu. Ya, baik ya, jawabannya bagus. Jadi karbohidrat memang berhubungan erat dengan penyediaan energi. Sekarang, mengapa pria tersebut sulit berkonsentrasi? Izin menjawab lagi Ibu, mungkin karena otak itu membutuhkan glukosa, akan tetapi pria tersebut tidak mengkonsumsi karbohidrat yang merupakan sumber glukosa Ibu. Ya, bagus ya. Jadi kita nanti akan belajar hubungan antara glukosa dan fungsi otak pada bagian metabolisme. Kemudian, kenapa massa ototnya ikut berkurang? Izin menjawab nggih, Ibu. Mungkin karena protein dari makanan atau otot digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Tepat ya. Jawaban kalian ini merupakan dugaan awal yang baik, tapi kita masih perlu menjelaskan prosesnya secara ilmiah. Untuk jawab kasus tersebut, pertama-tama kita perlu paham pengertian dan fungsi karbohidrat. Ya. Karbohidrat adalah senyawa esensial yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Namanya berasal dari karbo, karbon, dan hidrat atau air atau H2O. Sebagai makronutrien utama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi primer bagi seluruh aktivitas seluler tubuh, khususnya sangat vital bagi fungsi sel otak dan sel darah merah. Berdasarkan fungsi tersebut, apakah kalian sudah mulai menemukan hubungan dengan kasus ini?
Izin menjawab, Bu. Ada, yaitu pria mudah lelah dan sulit berkonsentrasi karena tidak memperoleh cukup karbohidrat. Ya, bagus sekali ya. Baik, kita masuk selanjutnya ke materi berikutnya yaitu klasifikasi karbohidrat. Jadi karbohidrat itu ada 3 jenis yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu merupakan bentuk gula paling tunggal dan sederhana, terdiri dari 1 unit struktur molekul dasar yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya glukosa. Sakarida ini terdiri dari gabungan 2 molekul monosakarida. Contohnya adalah sukrosa. Lalu yang ketiga adalah polisakarida. Ini merupakan rantai molekul kompleks yang terdiri dari banyak ikatan monosakarida. Disebut karbohidrat kompleks. Contohnya adalah pati dan serat. Kita masuk ke pembahasan monosakarida. Jadi monosakarida itu terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalau glukosa itu dikenal sebagai gula darah, merupakan sumber energi esensial bagi seluruh aktivitas seluler tubuh. Fruktosa ini merupakan gula termanis secara alami, banyak ditemukan secara natural dalam buah-buahan dan madu murni. Galaktosa ini jarang ditemukan bebas di alam, umumnya terikat dengan glukosa untuk membentuk laktosa atau susu. Nah, kemudian di sakarida itu ada 3 macam, ya ada maltosa, gabungan dari glukosa dan glukosa, terbentuk selama pemecahan pati di dalam tubuh, lalu sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa, merupakan gula meja yang sangat umum digunakan. Ini merupakan disakarida paling manis karena mengandung fruktosa. Lalu laktosa, terdiri dari glukosa dan galaktosa, dikenal sebagai gula susu. Jadi laktosa secara alami terdapat dalam produk susu dan olahannya. Kita lanjut ke polisakarida, ya. Jadi ada glikogen, ini bentuk penyimpanan energi utama pada manusia dan hewan. Glikogen disimpan di dalam otot dan hati untuk cadangan cepat. Kalau pati, ini bentuk penyimpanan glukosa pada tanaman, yaitu amilosa dan amilopektin. Banyak ditemukan pada biji-bijian, umbi-umbian, dan beras. Kalau serat, ini merupakan struktur penopang pada tumbuhan, tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh enzim pencernaan manusia. Baik, kita masuk ke yang paling penting, yaitu metabolisme karbohidrat yang nanti bisa menjawab kasus tadi yang di awal ya. Pertama, glukosa itu merupakan pusat metabolisme. Jadi dia memainkan peran sentral dalam seluruh proses metabolisme karbohidrat pada manusia. Menjadi bahan bakar utama bagi kerja sel dan merupakan sumber energi primer dan paling disukai oleh sel otak, sel saraf, dan eritrosit atau sel darah merah. Kadar glukosa darah ini dijaga oleh hormon insulin dan glukagon supaya suplai energi itu selalu stabil. Nah, ada beberapa macam metabolisme dari karbohidrat. Pertama, glikolisis, pemecahan gula. Ini merupakan jalur metabolik pemecahan glukosa sebagai sumber energi anaerobik. Terjadi di bagian dalam sitosol. Jadi 1 molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan turunan ATP. Jadi energi yang bisa digunakan oleh sel. Proses metabolik lainnya antara lain gluconeogenesis, yaitu saat asupan karbohidrat kurang, maka glukagon memicu hati mencetak glukosa baru dari sumber non-karbohidrat, yaitu asam amino dan gliserol untuk mensuplai otak. Glikogenesis ini proses konversi glukosa darah yang tinggi menjadi simpanan glikogen. Tempat utama sintesisnya itu di hati dan jaringan otot rangka. Lalu siklus Krebs ini kelanjutannya dari glikolisis, ya, di mana molekul pirufat diolah di mitokondria untuk menghasilkan energi aerobik dalam jumlah besar. Nah, setelah cara tubuh menggunakan karbohidrat, selanjutnya kita perlu tahu jumlah dan jenis karbohidrat yang sebaiknya dikonsumsi. Ya. Jadi berdasarkan
Permenkes RI tahun 2019 nomor 28, AKG atau angka kecukupan gizi karbohidrat bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas fisik yang menjadi dasar perumusan diet seimbang. AKG karbohidrat itu 45-65% dari total energi harian. Nah, selanjutnya kita perlu tahu ya tentang indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini mengukur seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Nah, kalau untuk makanan hewani tanpa karbohidrat, maka tidak memiliki IG karena tidak mengubah kadar glukosa. Ingin bertanya Ibu, Ya. apakah semua makanan dengan indeks glikemik tinggi harus dihindari, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tidak selalu ya, jadi kita perlu mempertimbangkan porsinya juga, kemudian frekuensi pengolahan makanannya bagaimana, ya, kemudian kandungan seratnya serta kondisi kesehatan seseorang. Ya, pertanyaan bagus ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sumber pangan karbohidrat. Jadi, sumber pangan karbohidrat itu ada bermacam-macam. Ada biji-bijian dan gandum. Ini merupakan sumber pati dan serat kompleks yang sangat tinggi zat gizi dan memberikan energi jangka panjang. Kemudian sayur, buah, dan kacang ini menyajikan karbohidrat alami sekaligus vitamin, mineral esensial, dan juga serat. Nah, lalu makanan olahan berupa permen, biskuit, dan minuman manis yang tinggi kalori kosong atau gula, tapi miskin zat gizi tambahan. Ya, jadi ini perlu dihindari makanan olahan itu. Baik, kita lanjut ke dampak kesehatan karbohidrat. Bagaimana jika kelebihan asupan karbohidrat? Kalau misalkan berlebih, terutama dari gula sederhana dan makanan tinggi indeks glikemik, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan seperti peningkatan produksi lemak trigliserida sehingga berisiko obesitas, lalu lonjakan gula darah drastis berupa resistensi insulin, dan memperburuk risiko diabetes mellitus tipe 2. Kalau kekurangan karbohidrat, jadi defisiensi parah ya bisa menyebabkan gluconeogenesis berlebih, memecah massa otot atau protein supaya otak ada suplai glukosanya. Lalu menyebabkan kelelahan, hipoglikemia dan hilangnya fokus. Dan pembentukan badan keton di hati atau ketosis. Nah, kita sudah mempelajari konsep yang diperlukan. Sekarang mari kembali ke kasus yang diberikan pada awal pembelajaran. Ya. Berikut kasusnya saya tampilkan kembali. Sekarang silakan berdiskusi sebentar. Gunakan konsep yang telah kalian pelajari untuk menjelaskan kasus tersebut. Ya, silakan diskusi. Baik, mengapa pria tersebut mudah lelah? Izin menjawab, Ibu. Mungkin karena asupan karbohidratnya itu kan sangat rendah, sehingga glukosa dan cadangan glikanya tuh nurun. Terus tubuhnya tuh nggak memperoleh sumber energi utama secara optimal, Ibu. Ya, benar ya. Kemudian, mengapa pria tersebut sulit berkonsentrasi? Menjawab Ibu, mungkin karena otak itu sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi, Bu. Ya, tepat ya. Kemudian, mengapa massa ototnya berkurang? Izin menjawab, Ibu. Mungkin karena kekurangan karbohidrat, asam amino dari protein dapat digunakan untuk membentuk glukosa melalui glukogenesis. Jika berlangsung lama, protein otot juga dapat ikut dipecah. Ya, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa memanfaatkan konsep yang kita dapatkan dari materi tadi untuk menjawab kasus tersebut. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Glukosa digunakan untuk menghasilkan energi.
Kemudian kebutuhan karbohidrat dianjurkan sekitar 45-65% dari total energi harian. Lalu sumber karbohidrat yang baik itu berasal dari biji-bijian, umbi, buah, sayur, dan kacang-kacangan. Kelebihan karbohidrat bisa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Kalau kekurangan bisa menyebabkan lemas, sulit berkonsentrasi, ketosis, dan berkurangnya massa otot. Nah, konsumsi karbohidrat perlu perhatikan jumlah, jenis, dan sumbernya secara seimbang. Baik, ada yang Permisi Ibu, ditanyakan? izin Ya. bertanya. Apakah orang yang ingin menurunkan berat badan itu harus berhenti makan nasi, Ibu? Tidak ya, jadi porsi nasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting itu mengatur total energi dan menerapkan pola makan seimbang. Ya, oke. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu, terima kasih. eh, ini referensi yang saya gunakan, ya. Kemudian kita masuk ke penugasan. Jadi nanti kalian ada dua tugas, yaitu yang pertama tugas review artikel jurnal. Ya, jadi kalian review 3 artikel jurnal terkait dengan kekurangan atau kelebihan zat gizi makro atau mikro. Ya, kemudian tugas yang kedua adalah membuat menu bergizi seimbang. Ya, jadi setelah kalian melakukan survei lapangan, kemudian menemukan masalah gizi di sekitar lingkungan kalian, maka kalian membuat menu bergizi seimbang yang sesuai dengan masalah gizi tersebut. Kedua tugas tadi kalian kumpulkan ke e-learning Simari WLM sebelum deadline yang telah ditetapkan. Baik, ya, baik mahasiswa sekalian, demikian pembelajaran kita mengenai karbohidrat. Dari kasus yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa diet tidak hanya bertujuan menurunkan berat badan, tapi harus tetap mempertahankan fungsi tubuh dan status gizi yang baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian dalam diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih, Terima Ibu. kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Ibu. sama-sama.